JEK-TV hangus dilalap si jago merah. Ribu keping belangko EKTP diprioritaskan bagi pemilih pemula. Pentingnya kemudahan akses keuangan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 27 Oktober 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Kerana Utari. Dan saya, Yogi Aprilianto. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, debat perdana Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan digelar pada 1 November 2024. 5 panelis disiapkan pada debat pertama ini. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjadwalkan pelaksanaan debat perdana untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2024. Debat perdana tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 November 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan disiarkan secara langsung oleh TVRI Jambi. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, sebanyak 5 panelis untuk debat perdana Pilkada pun sudah ditetapkan. 5 panelis yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan sosok yang profesional dan berintegritas yang berasal dari akademisi perguruan tinggi di Provinsi Jambi dan tokoh masyarakat. Di antaranya adalah Profesor Syamsu, Profesor Dompa, Dr. Fuad Mukhlis, Dr. Muhammad Junaidi, dan Dr. Fahmi. Para panelis ini nantinya akan bertugas dalam membuat dan menyusun daftar pertanyaan untuk menguji visi misi dari pasangan calon. KPU memastikan para panelis juga tidak terafiliasi dengan salah satu calon kepala daerah ataupun partai politik. Rencana awal, debat perdana tersebut terdiri dari 6 segmen yang meliputi penyampaian visi dan misi pasangan calon hingga sesi tanya-jawab. Debat ini akan mengusung tema pembangunan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah. Untuk panelisnya juga kita membentuk ada 5 tim panelis. Tim panelis ini kita ambil dari dosen dari perguruan tinggi yang ada di Jambi, dari akademisi, pemerhati kebijakan masyarakat, pemerhati kebijakan publik di Jambi. Arena debat nantinya akan dilakukan sterilisasi oleh jajaran Polres Tanjung Jabung Timur, serta tamu maupun simpatisan kedua pasangan calon yang hadir akan dilakukan pengecekan oleh metal detektor. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Usai menyelesaikan proses penyortiran dan pelipatan surat suara, KPU Bungo temukan puluhan surat suara pemilihan gubernur yang rusak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Muhriandi langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat sore Muhriandi, berapa banyak lembar surat suara pemilihan gubernur Jambi yang ditemukan rusak dan tidak bisa terpakai, Muhriandi? Muhriandi, maaf kami belum bisa mendengar suara Anda. Halo. Baik, silakan Muhriandi. Baik, dapat kami sampaikan hari ini tahapan pilkada di Kabupaten Bungo sudah memasuki tahapan penerimaan logistik surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi. Di mana untuk saat ini KPU Bungo sudah menerima surat suara pilgub sebanyak 268.586 lembar surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Setelah penerimaan surat suara tersebut, KPU Bungo melakukan sortiran serta pelipatan surat suara yang memakan waktu selama 2 hari dengan melibatkan sebanyak 35 orang warga setempat untuk melakukan proses pensortiran dan pelipatan surat suara. Dari hasil pelipatan surat suara dan pensortiran tersebut,
hari pertama ditemukan sebanyak 5 lembar surat suara yang tidak bisa digunakan pada pilkada nanti. Itu 5 lembar surat suara itu ditemukan bercak-bercak pada surat suara, juga akurasi warna pada surat suara yang tidak jelas. Kemudian pada hari kedua, pada pelipatan dan persortiran surat suara ditemukan sebanyak 33 lembar surat suara yang rusak, yang bisa digunakan pada pilkada nanti. Ya, yang ini akurasi warna yang tidak jelas pada salah satu paslon, kemudian warna yang meluber pada daftar paslon gubernur dan wakil gubernur Jambi, sehingga surat suara tersebut tidak bisa digunakan. Di jumlah total seluruh surat suara yang tidak bisa digunakan sebanyak 38 lembar surat suara yang tidak bisa digunakan. Dari hasil pensortiran dan pelipatan surat suara yang dilakukan KPU Bungo dalam beberapa hari kemudian. Demikian Khairani. Baik, lalu bagaimana mekanisme pengembalian surat suara yang rusak dan kapan surat suara yang rusak ini akhirnya bisa dikirimkan kembali ke KPU Bungo, Muriandi? Baik, dari informasi yang kami terima dari pihak KPU Bungo, dari jumlah surat suara yang rusak yang tidak bisa lagi digunakan pada pilkada nanti sudah dilakukan sudah dibikin surat setelah terima, bahkan pemberian tanda checklist pada salah satu surat yang menyatakan bahwa surat suara pilgub yang diterima KPU Bungo tidak bisa digunakan, bahkan akan dikembalikan ke KPU Provinsi Jambi dan diteruskan kepada pengembang yang melakukan pencetakan surat suara tersebut. Kemudian dalam beberapa hari nanti KPU Bungo akan menerima surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Bungo dalam 1 atau 2 hari ini, sehingga surat suara untuk pilgub nanti akan bersamaan datangnya nanti dengan surat bupati dan pemilihan wakil bupati Bungo nanti. Untuk selanjutnya informasi yang kami dapat, ya KPU Bungo sendiri sampai saat ini masih menerima informasi dari pihak KPU provinsi untuk surat penggantian yang tidak bisa digunakan lagi atau yang rusak, yang habis, yang sudah dilakukan pensortiran kemarin, sehingga sampai saat ini pihak KPU Bungo masih menerima informasi, bahkan kemungkinan akan bersama dengan kedatangan surat pemilihan bupati dan wakil bupati Bungo pada 1 hari atau 2 hari mendatang. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Muriandi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, ketersediaan belangko KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Kerinci mencapai 2.000 keping. Belangko tersebut akan diprioritaskan untuk mencetak KTP elektronik bagi pemilih pemula. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, Nafritman, mengatakan, saat ini ketersediaan belangko KTP elektronik di Dinas Dukcapil Kerinci mencapai 2.000 keping. Belangko tersebut akan diprioritaskan untuk percetakan KTP elektronik bagi pemilih pemula yang telah masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT pada Pilkada serentak tahun 2024. Nafritman menjelaskan, untuk mempercepat proses perekaman dan percetakan KTP elektronik bagi seluruh pemilih pemula, pihaknya melakukan sistem jemput bola dengan mendatangi sekolah dan kecamatan serta lokasi yang mudah dijangkau oleh warga. Kalau masalah belangko untuk cetak, kita selalu koordinasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi Jambi. Yang tersedia saat ini, belangko yang tersedia? Kita masih ada belangko 2.000 keping sekarang. Dan kita akan koordinasi untuk setelah sebelum habis atau tinggal 500-an, kita akan koordinasi atau minta belangko dengan provinsi. Nafritman menambahkan, dalam menuntaskan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula di Kabupaten Kerinci, pihaknya terkendala banyaknya pemilih pemula yang tidak berada di tempat saat petugas turun di lapangan. Umumnya mereka sedang menuntut ilmu di luar daerah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Jelang pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November, jumlah masyarakat yang berkunjung di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan dibandingkan pada hari biasanya. Sebanyak 50 hingga 100 pengunjung datang untuk mengurus KTP serta dokumen kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh, Mairi Susanti mengatakan, jumlah masyarakat yang berkunjung untuk membuat EKTP serta dokumen kependudukan mengalami peningkatan jelang pelaksanaan pilkada serentak dibandingkan pada hari biasanya. Pada hari biasanya jumlah pengunjung di Disduk Capil sebanyak 20 hingga 30 pengunjung. Namun jelang pelaksanaan pilkada serentak, jumlah pengunjung mengalami peningkatan hingga 50-100 orang pengunjung per harinya. Selain itu, mayoritas pengunjung yang datang yaitu kalangan pemilih pemula serta masyarakat yang pindah penduduk. Yang untuk menjelang pilkada ini mungkin ada kenaikannya karena mereka ada pemilih pemula. Yang pertama, pemilih pemula anak-anak yang berumur 17 tahun. Mereka melakukan perekaman di sini atau di sekolah, mereka mengambil KTP-nya di Dukcapil. Yang kedua ada mereka yang umurnya ada yang belum punya KTP, masyarakat yang belum perekaman, yang umurnya lebih dari itu belum pernah perekaman, mereka melakukan perekaman di Dukcapil juga. Mungkin itu kenaikannya ada sedikit kenaikan, tapi tidak begitu melonjak itu. Mungkin ada yang hilang KTP, mereka untuk mengadakan mencetak KTP ulang. Mairi Susanti juga menambahkan, pihaknya terus melakukan upaya jemput bola ke seluruh kecamatan dan sekolah menengah atas di Kota Sungai Penuh, sehingga jumlah masyarakat yang melakukan perekaman dapat memenuhi target jelang pelaksanaan pilkada serentak. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. 2.353 titik panas terdeteksi di Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, musibah kebakaran menimpa media Jambi Express Televisi JEK TV Minggu dini hari. Gedung stasiun salah satu anak perusahaan Jawa Pos tersebut hangus dilalap api akibat korsleting arus listrik. Kobaran api membumbung tinggi dari gedung milik stasiun Jambi Express Televisi atau JEK TV pada Minggu dini hari. Kobaran api membakar habis bangunan yang terletak di kawasan Jalan Patimura, Kenali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi. Api awalnya bermula dari ruang program yang berada di lantai 1 gedung tersebut. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api dengan cepat meluas. Hal itu diperparah dengan isi bangunan yang sebagian besar merupakan alat elektronik yang membuat api semakin berkobar besar. 10 unit armada Dinas Pemadam Kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru dapat dijinakan setelah 1 jam proses pemadaman. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek di ruang program. Masih muncul di lantai 1, tapi karena kondisi bangunan yang memang tangga atas itu kayu dan cepat menyebar, dan memang ya peralatan kelistrikan itu sangat berisiko tinggi di lokasi tempat memang untuk studio, baik itu televisi maupun juga percetakan. Awalnya kami juga lebih berhati-hati untuk menjaga prosesi kebakaran, habis mungkin apabila sudah selesai melaksanakan kegiatan untuk kelistrikan itu dapat segera dicabut. Meski tidak ada satupun peralatan dari stasiun JEK TV yang berhasil diselamatkan, namun dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, 2.353 titik panas terdeteksi di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Titik panas ini terdeteksi dari Januari hingga Oktober 2024. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, 2.353 titik panas terdeteksi dari Januari hingga Oktober tahun 2024. Titik panas itu terdeteksi petugas BMKG di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dari pantauan tersebut, Kabupaten Muaro Jambi menjadi daerah terbanyak terdeteksi titik panas dengan 529 titik. Disusul Kabupaten Sarolangun 486 titik panas, Tanjung Jabung Barat 447 titik panas, 301 titik panas di Kabupaten Batanghari, 264 titik panas di Kabupaten Merangin, 143 titik panas di Kabupaten Tebo, 96 Tanjung Jabung Timur, 65 Bungo, 15 Kerinci, 4 Kota Jambi, dan 3 titik panas di Kota Sungai Penuh. Meski saat ini sejumlah wilayah memasuki peralihan musim kemarau ke musim penghujan, namun titik panas tersebut masih berpotensi terjadi. Masyarakat dihimbau untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Hal itu disebabkan dapat membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Muaro Jambi terpantau mengalami kenaikan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Azam Afnan. Selamat sore, Azam. Ya, Azam. Selamat sore, Yogi. Ya, selamat sore, Azam. Berapa harga daging ayam di Kabupaten Muaro Jambi saat ini dan apa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga daging ayam, Azam? Ya, pantauan kami pada pagi tadi di pasar tradisional Sangeti Muaro Jambi untuk harga daging ayam potong dijual di harga Rp34.000 per kilogram. Harga ini mengalami kenaikan apabila kita lihat pada satu pekan sebelumnya. Pada satu minggu sebelumnya harga daging ayam potong masih dijual di harga Rp30.000. Artinya ada kenaikan harga sekitar Rp4.000 di daging ayam potong. Normalnya untuk harga daging menurut pedagang itu di harga Rp28.000 sampai Rp31.000 per kilogram. Untuk kenaikan harga sendiri dipengaruhi dengan ketersediaan stok daging ayam yang dijual di pasar tradisional Sangeti Muaro Jambi. Di mana biasanya dalam satu hari pedagang bisa mendapatkan satu pikul daging ayam potong dari ternak ayam, namun saat ini para pedagang hanya mendapatkan 50 hingga 75 kilo per hari untuk mendapatkan stok daging ayam dari peternak. Untuk daging ayam sendiri, pemirsa, di pasar tradisional Sangeti Muaro Jambi, para pedagang langsung mendapatkan dari distributor kandang ayam yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Artinya daging ayam yang dijual masih didapatkan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Ya, Yogi. Ya, lalu Azam, seperti apa tanggapan dari para pedagang? Apakah kenaikan harga ini mempengaruhi daya beli masyarakat? Ya, tentu dengan kenaikan harga daging ayam ini mempengaruhi pendapatan pedagang. Biasanya dalam 1 kilogram daging ayam mereka mendapatkan untung Rp1.500 sampai Rp1.000. Namun dikarenakan adanya kenaikan membuat pendapatan mereka ataupun untung dari 1 kilogram itu berkurang dari biasanya. Untuk daya jual beli masih normal seperti biasa. Semua daging ayam mencapai 75 kg itu habis dalam satu hari. Artinya tidak ada penurunan daya beli masyarakat, hanya saja ketersediaan yang berkurang sehingga menyebabkan harga naik dan berdampak pada keuntungan para pedagang yang ada di pasar. Kemudian untuk masyarakat sendiri berharap harga daging ayam ini kembali normal di harga Rp28.000 hingga Rp31.000 karena
kenaikan juga dirasakan oleh pedagang yang membeli cukup tinggi harganya. Ya Yogi. Ya Azam, lalu bagaimana dengan harga komoditas bahan pangan lainnya? Apakah juga turut mengalami kenaikan harga, Azam? Ya, selain daging ayam potong, pantauan kami di Pasar Tradisional Sengeti Muaro Jambi pada hari ini harga telur juga mengalami kenaikan seperti telur ayam paras satu kardus ataupun satu piring yang berisi 30 butir dengan telur jumbo biasanya di harga Rp51.000 kini dijual Rp55.000. Kenaikan harga ini menurut pedagang seiring dengan tingginya harga pakan ternak ayam di pasar. Kemudian kenaikan juga terjadi pada harga cabai rawit yang kini di harga Rp40.000 yang sebelumnya di harga Rp35.000 per kilogram. Kemudian kenaikan harga sembako terpantau tadi pagi juga terjadi pada bawang merah, di mana bawang merah hari ini dijual Rp40.000 yang sebelumnya hanya Rp36.000. Sementara untuk bawang putih masih standar di harga lama yaitu kisaran Rp34.000. Pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap harga bahan pokok di pasar, terutama di Pasar Sengeti Muaro Jambi, karena pasar ini menjadi pusat belanja bagi warga Muaro Jambi. Menurut pemerintah, kenaikan harga masih batas wajar karena dampak dari jual pakan ayam maupun dari kondisi cuaca yang membuat harga sembako hasil pertanian mengalami kenaikan. Namun kenaikan itu masih di batas wajar sehingga pemerintah belum melakukan intervensi yakni dengan sidak ataupun pasar murah. Meskipun begitu, pemerintah terus melakukan pemantauan agar harga sembako di pasar tidak mengalami kenaikan yang signifikan jelang tahun baru akan datang. Ya Yogi. Terima kasih Azam atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Azam. Sementara itu, petani ikan keramba Jaring Apung meminta pemerintah untuk mendirikan pos pantau angkutan batubara yang melintasi jalur Sungai Batanghari. Adanya pos pemantau diharapkan dapat membantu petani dalam mengawasi aktivitas kapal tongkang batubara yang melintas. Keramba ikan jaring apung milik petani di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, rentan ditabrak kapal tongkang angkutan batubara yang melintasi Sungai Batanghari seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Para petani melayangkan protes dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan permohonan kepada pemerintah Provinsi Jambi dan pengusaha angkutan batubara untuk memperhatikan nasib petani yang sudah banyak dirugikan. Para petani berharap pemerintah dapat mendirikan pos pemantau untuk mengawasi aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai. Batubara itu kena ke keramba, dia ganti rugi tidak sesuai. Nah, kadang-kadang kami habiskan itu keramba itu satu unit itu 6 juta, 10 kotak itu 60, paling diganti jo separuh. Nah, jadi kami menjerit kadang-kadang tuh. Jadi untuk pemerintahan Provinsi Jambi, tolong kami petani keramba ikan di pinggir sungai dari Pematang Jering, Sungai Duren, Muaro Pijauan, Mendalo. Petani budidaya ikan keramba Jaring Apung Desa Pematang Jering merupakan daerah pemasok ikan air tawar jenis nila dan emas terbesar di Provinsi Jambi. Daerah tersebut dalam satu hari mampu menghasilkan 10 hingga 18 ton ikan segar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ketua DPRD Provinsi Jambi ingatkan pentingnya netralitas ASN dan kepala desa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Segmen advertorial. Saudara, menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menekankan pentingnya kemudahan akses keuangan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pada puncak acara Bulan Inklusi Keuangan tahun 2024 di Provinsi Jambi.
Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menekankan pentingnya kemudahan akses keuangan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Sudirman saat membuka puncak acara Bulan Inklusi Keuangan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh OJK. Keterbatasan akses menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, yang kemudian menimbulkan persoalan pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses produk maupun layanan keuangan, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif, sangat dibutuhkan dalam upaya mengoptimalkan pembangunan ekonomi. Mendorong pemahaman inklusi keuangan menjadi bagian penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Bulan Inklusi Keuangan tahun 2024 diharapkan dapat membuka batasan ruang gerak masyarakat dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan akses jasa keuangan untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif yang dapat menunjang perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, pertama mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh OJK dalam rangkaian Bulan Inklusi Keuangan 2024. Ini upaya untuk pertama tentunya pertumbuhan ekonomi juga menjadi penting, peningkatan pendapatan juga penting, dan yang lebih utama adalah mempromosikan. Ada banyak model-model investasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat melalui wahana Bulan Inklusi Keuangan 2024 ini semakin mengenalkan kepada masyarakat ya untuk memilih berbagai macam bentuk investasi yang tersedia di industri perbankan termasuk juga industri keuangan. Sementara itu, kegiatan puncak acara Bulan Inklusi Keuangan tahun 2024 Provinsi Jambi dibuka dengan penyelenggaraan jalan santai. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Pilkada 2024, PJ Bupati Tanjung Jabung Barat bersilaturahmi dengan berbagai stakeholder. Pada kegiatan tersebut, PJ Bupati imbau untuk menjaga netralitas bagi ASN dan menjaga kondusivitas masyarakat. Dalam rangka meningkatkan sinergi dan koordinasi, penjabat Bupati Tanjung Jabung Barat Ferry Kusnadi menggelar acara silaturahmi dengan berbagai stakeholder, termasuk tokoh masyarakat, pemimpin organisasi, serta aparatur sipil negara di ruang pola kantor Bupati. Pada kesempatan ini, PJ Bupati menekankan pentingnya netralitas ASN menjelang Pilkada 2024 untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ferry Kusnadi menegaskan netralitas merupakan hal yang sangat penting agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik. Dengan ini menghimbau kepada aparatur sipil negara dalam kontes tanggal 27 November 2024 Pilkada serentak di Kabupaten Tanjung Barat untuk dapat bersifat netral. Dan kita dalam hal ini tetap menjaga kondusivitas dan netralitas ASN sehingga kita akan menghasilkan nanti pemimpin-pemimpin yang legalitasnya diakui. Selain itu, silaturahmi ini juga menjadi wadah untuk mendengarkan masukan dari para stakeholder terkait persiapan dan pelaksanaan pilkada serta masukan lainnya. Ferry Kusnadi berharap agar seluruh ASN dan stakeholder dapat berkolaborasi dalam menciptakan iklim yang baik pada Pilkada 2024 serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Mardon Junaidi, Andrew, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi bagian penting untuk menciptakan pilkada yang berintegritas dan mendapatkan legitimasi. Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fatah mengajak aparatur sipil negara dan kepala desa untuk bersikap netral pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fatah mengajak aparatur sipil negara dan kepala desa di Provinsi Jambi untuk bersikap netral pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Hafiz mengatakan netralitas ASN dan kepala desa maupun perangkat desa merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan pilkada yang berintegritas dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
Netralitas menjadi prinsip yang mengharuskan penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan fungsi secara objektif, independen, serta tidak memihak kepada partai politik atau kepentingan tertentu. Menjaga netralitas juga merupakan aspek penting untuk memastikan integritas dan profesionalisme penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. ASN maupun perangkat desa harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat. Prinsip netralitas penyelenggaraan negara juga menjadi bagian penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Kita berharap semua ASN hari ini itu berada di tengah. Namun bukan berarti tidak untuk menggerakkan masyarakat, tetap menggerakkan masyarakat, tapi dalam konteks meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam setiap mungkin pemaparan visi-misi, debat kandidat, agar wawasan masyarakat bertambah dan memiliki nilai-nilai untuk dipertimbangkan ketika 27 November nanti di dalam bilik suara, kira-kira calon mana yang akan dipilih. Dan juga kami tentunya mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama membantu tugas Bawaslu untuk saling mengawasi agar kiranya jangan ada kewenangan ataupun dinas-dinas yang dapat disalahgunakan untuk pada salah satu calon. Partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan jalannya tahap pilkada agar penyelenggaraan dapat berlangsung dengan jujur dan adil. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Seorang warga di Tanjab Timur memanfaatkan lahan sempit untuk budidaya cabai. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Jambi terus berupaya mempromosikan produk UMKM. Kegiatan yang digelar dalam bentuk bazar UMKM ini bertujuan untuk mempromosikan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat. Sebanyak 22 pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kota Jambi difasilitasi untuk mempromosikan produk dan meningkatkan daya jual. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk bazar UMKM yang digelar oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Provinsi Jambi. Bazar UMKM tersebut menjual berbagai aneka makanan dan produk lainnya seperti baju batik, keripik, kue, dan minuman sehat serta kearifan lokal. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi Burhani mengatakan, pihaknya juga akan memberikan permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah, diharapkan ini dapat menumbuhkan semangat bagi UMKM. Pada hari ini kami menyelenggarakan bazar UMKM ya, sekaligus expo terkait dengan produk-produk UMKM, 22 UMKM binaan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Peran penting UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Batik tulis merupakan salah satu motif batik yang memiliki ciri khas tersendiri seperti batik tulis milik Batik Darna di Sarolangun yang mengombinasikan batik tulis dengan batik cap khas ikon Sarolangun. Melalui keterampilan tangan pemiliknya, batik tulis milik Batik Darna menjadi motif yang digemari oleh konsumen. Setiap motif batik memiliki makna filosofis tersendiri yang mencerminkan identitas daerah, budaya, serta nilai-nilai luhur. Motif dan corak batik seringkali menggambarkan status sosial, identitas keluarga, dan asal geografis.
Salah satunya batik khas Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi milik Batik Darna yang menggunakan pola jembatan betrik sebagai salah satu ciri khasnya. Selain itu, ciri khas dari Batik Darna yakni menggunakan batik tulis yang unik yang dibuat melalui proses membatik secara manual. Melalui keterampilan tangan pemilik Batik Darna, yakni Rikzan, berbagai pola dari berbagai inspirasi dituangkannya di atas kain putih menggunakan kuas dan canting. Bagi Rikzan, batik tulis merupakan karya seni yang bernilai tinggi. Ia berharap melalui pola yang dibuatnya, konsumen dapat merasakan nilai seni dan budaya melalui karya yang ia ciptakan. Motif-motif batik yang sekarang ada itu mengatasnamakan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Sarolangun. Pertama seperti kebudayaan ikan seluang mudik. Pada setiap tahun orang itu mengambil ikan mudik. Saya menciptakan batik itu, batik seluang mudik. Kemudian ada yang sekarang itu kalung sebalik sumpah. Saya ciptakan bagaimana caranya kebudayaan yang ada di Sarolangun itu menjadi sebuah motif batik. Selain itu, batik tulis miliknya juga kerap dikombinasikan dengan batik cap dengan bentuk khas ikon Kabupaten Sarolangun lainnya, seperti corak ikan seluang mudik yang berjumlah banyak dengan pola menghadap arah yang sama, disertai motif bebatuan dan gelombang air sungai. Motif batik ikan seluang mudik bermakna kebersamaan yang terjalin sebagai identitas masyarakat Kabupaten Sarolangun. Dibanderol dengan harga 1 juta hingga 2 juta rupiah per meternya, Batik Darna dapat memproduksi lebih dari 400 kain batik setiap bulannya. Melalui keunikan batik tulis yang dikombinasikan dengan batik cap ini, telah dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan batik, baik untuk acara formal maupun non-formal. Memiliki lahan sempit tidak menjadikan Widodo warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tidak berkreasi. Melalui lahan yang berukuran 10 x 10 meter ini, banyak sayur mayur yang bisa ditanam dan mendatangkan rupiah. Lahan yang sempit tidak menjadi hambatan bagi Widodo, warga Kelurahan Parit Julum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk membudidaya tanaman cabai di pekarangan rumahnya. Dengan lahan yang hanya tersedia sekitar 10 x 10 meter, ia menanam 200 batang cabai rawit kampung di dalam polybag. Ide bertani ini awalnya dilakukan Widodo hanya sekedar coba-coba. Namun siapa sangka dengan kegigihannya, cabai yang ditanam dapat menghasilkan buah cukup banyak. Selain dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasil tanamannya juga bisa dijual di pasar lokal. Widodo mengatakan budidaya tanaman cabai menggunakan polybag ini tidak sulit, hanya membutuhkan modal tidak sampai 2 juta rupiah untuk pembelian tanah humus, pupuk, bibit cabai kemasan, dan polybag. Dengan perawatan sederhana seperti pemupukan seminggu sekali dan penyemprotan hama jika diperlukan, cabai dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah untuk kebutuhan sehari-hari. Widodo akan terus mencoba mengoptimalkan lahan pekarangan rumah yang dimiliki dengan lebih produktif untuk menanam tanaman pangan, buah, dan sayur-sayuran. Hal ini dilakukan karena beberapa waktu belakang harga sayur mayur di pasar lokal kerap fluktuatif. Memanfaatkan pekarangan yang ada di sekeliling rumah, yang ada di sekitar kita untuk pemanfaatan. Salah satunya kami tanam komoditi cabai, tanaman cabai, di mana cabai ini kami berharap bisa membantu perekonomian rumah tangga, dan kita tahu untuk menekan inflasi, salah satu alternatif kami menanam tanaman untuk keluarga, cabai, terus kesek, terus ubi, dan tentu ini perlu perawatan intensif. Widodo berharap generasi muda yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat berinovasi dalam memanfaatkan lahan sempit. Selain mengasah keahlian, lahan sempit pun bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Tingkat literasi atau minat membaca masyarakat yang berkunjung ke Dinas Perpustakaan Sarolangun masih belum maksimal. Kondisi ini, saudara, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan informasi teknologi, sehingga masyarakat lebih mudah mencari informasi di internet.
Tingkat kunjungan dan minat baca pelajar serta mahasiswa maupun masyarakat umum di perpustakaan milik daerah Kabupaten Sarolangun di sepanjang tahun 2024 masih belum menunjukkan angka yang maksimal. Masyarakat lebih banyak menggunakan literasi yang diperoleh dari internet melalui gawai ataupun perangkat komputer yang dapat diakses dari mana saja. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Dinas Perpustakaan untuk menarik minat generasi muda agar membaca buku menjadi bagian dari budaya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun Waldi Bakri mengatakan, secara umum jumlah kunjungan rata-rata didominasi pelajar dan mahasiswa, sementara kalangan orang dewasa atau umum sangat minim. Untuk meningkatkan minat membaca dan literasi, pihaknya rutin melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling Go to School dan kampus maupun di lokasi fasilitas umum yang ramai masyarakat. Upaya ini dilakukan agar dapat meningkatkan minat membaca dan dapat mengalihkan banyaknya media hiburan yang tersedia di gawai. Per minggu sudah sesuai dengan standar lah untuk kunjungan untuk kita. Tapi itu tadi dengan ditambah dengan kunjungan kita masukkan kunjungan kita yang ke keliling tadi. Nah, tapi kalau masyarakat yang kesininya memang masih minim sebenarnya. Tapi kalau seandainya kita update dengan kunjungan kita, jadi itu kan termasuk kunjungan juga itu kan dengan yang katalog kita, pustaka dan Sarolangunnya. Nah itu sudah mencapai apa yang distandarkan oleh kita kan TPB nih. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dirancang sehingga perpustakaan memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi di tengah masyarakat. Selain memperkaya wawasan dan pengetahuan, perpustakaan dapat menjadi ruang terbuka untuk memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karani Utari. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.